Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an wa fahman katsiran wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati penasihat Badan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin, dan yang sama-sama saya hormati tokoh masyarakat, yang sama-sama saya hormati hadir juga Bapak Kepling di sini, dan yang saya hormati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir dalam rangka melaksanakan ibadah di masjid yang kita cinta ini, Masjid Al-Muttaqin. Pertama-tama, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak lupa-lupanya memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat lapang waktu, sehingga pada malam yang keempat ini Allah masih memberikan kita hidayah, iman, dan taufik untuk datangi Masjid Al-Muttaqin ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita melangkahkan kaki kita dari rumah, mengayunkan tangan kita dari rumah, menggerakkan badan kita dari rumah, mendatangi tempat yang mulia ini bersama orang yang mulia di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kedua, salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai kekasih kita Nabi Muhammad. Kita selaku umatnya yang tak pernah berjumpa dengan beliau, alangkah indahnya kita melantunkan salawat untuk mengirimkan salam kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetapi tidak hanya bisa sholawat kita mendapatkan syafaat Rasulullah, melainkan kita juga menjalankan sunnah-sunnah beliau. Apa sunnah-sunnah beliau? Yaitu pada malam hari ini melaksanakan sholat sunnah tarawih hingga witir. Makanya dalam sholat sunnah tarawih itu ada salawat. Makanya kita harus berselawat di setiap malam tarawih. Jangan biarkan lisan kita ini diam ketika bila membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi. Berapa kali bila membaca salawat itu, begitu juga kita jawab salawat takbiran tersebut, sehingga kita mendapatkan dan diakui oleh Rasulullah di yaumil qiyamah kelak sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ayat ini sudah viral semenjak Sya'ban, Rajab hingga Ramadan ini. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita juga sudah tahu artinya. Tujuannya kita sudah tahu. Siapa yang disuruh Allah? Orang beriman. Untuk apa disuruh Allah? Untuk berpuasa. Supaya apa? Mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muttaqin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kedatangan bulan Ramadan ini sebuah kebanggaan untuk kita? Atau sebaliknya malah menjadi problem untuk kita? Kenapa problem? Karena menahan lapar, menahan haus, sehingga waktu kita letih ketika kerja. Itu kita tidak perlu jawab sekarang. Jawabkan, tanyakan
pertanyaan pada diri masing-masing, apakah aku berpuasa berbahagia ketika Ramadan datang atau sebaliknya? Karena niat manusia itu berbeda. Oleh karena itu, pada malam keempat ini dijelaskan fadilah kita untuk datang untuk beribadah, melaksanakan sholat qiyamul lail, dari mulai sholat isya, tarawih, witir. Pada malam hari ini dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin halaman ke-18 bahwa di situ dikatakan, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih pada malam keempat, maka pahalanya sama seperti banyaknya pahala orang yang baca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa, sangat luar biasa. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, mungkin di beberapa kita pasti pernah mendengar, pernah membaca, pernah mengetahui, tetapi tidak mengamalkan hadis tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Kalian baca Al-Quran itu alif, lam, mim, itu bukan satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, dan mim satu. Dan pahalanya itu 10 kebaikan, itu di luar Ramadan. Tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, itu dikatakan 10 kali lipat. Berarti alif 1, lam 1, mim 1, 30 kali 10 berapa? 300. Luar biasa nikmatnya pahala membaca Al-Quran tersebut. Makanya berbanggalah kita yang hadir pada hari ini, yang berada di Masjid Al-Muttaqin ini, melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam keempat sama seperti pahala membaca Al-Quran. Persis seperti membaca pahala Al-Quran. Alhamdulillah, satu pahala kita dapatkan, satu kebaikan kita dapatkan. Oleh karena itu, di dalam Quran surah Al-Baqarah tadi dijelaskan bagaimana cara kita agar bisa diakui dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kadang kita puasa, belum tentu orang yang berpuasa itu mendapatkan predikat takwa. Ramadan ini adalah madrasah, yang mana dalam madrasah itu berapa siswa-siswi yang hendak diujiankan. Artinya ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3, dan ada juga yang tinggal kelas. Kenapa? Ini yang perlu saya jelaskan pada malam hari ini, Pak, Bu, hadirin wal hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, bersungguh-sungguh. Kalau ingin kita mendapatkan sesuatu itu, dalam dunia saja kita bekerja keras, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan gaji yang besar, mendapatkan pejabat yang besar, mendapatkan petugas yang besar, atau mendapatkan honor yang besar. Bagaimana cara kita agar kita mendapat pujian atau balasan dari orang tersebut, sehingga kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Begitu juga di bulan Ramadan. Jangan pikir bulan Ramadan ini adalah bulan problem untuk kita, atau bulan untuk mengganggu waktu kinerja kita, waktu istirahat kita. Bulan Ramadan ini bulan kebaikan. Jangan pernah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan tidur. Ada hadis yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini hadis palsu, hadis yang dhaif. Mana mungkin orang yang tidur mendapatkan pahala puasa? Mana mungkin orang yang diam duduk di kamar mendapatkan gaji, mendapatkan makanan? Perlu dicari, perlu bersungguh-sungguh, perlu bekerja. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini isilah setiap waktu kita melalui kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Sungguh-sungguh kita, Pak, sungguh-sungguh kita, Bu, karena dari bulan Rajab, Sya'ban kita bermohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berdoa kita sekarang sudah disampaikan, toh kita diam-diam saja? Apakah kita hanya tidur saja? Apakah hanya kita duduk berpuasa menahan haus dan lapar saja, menahan jima bagi suami dan istri? Tidak, itu tidak akan menghasilkan takwa, itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang pertama, di malam keempat ini ada sisa waktu begitu 26 hari lagi atau 25 hari lagi.
Mari kita bersungguh-sungguh untuk meraih tingkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah Masjid Al-Muttaqin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, apa yang mesti kita lakukan agar mendapatkan predikat takwa, mendapatkan juara di mata Allah, bukan mendapatkan juara di mata manusia, yaitu fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk meningkatkan ibadah, bukan berlomba-lomba untuk meningkatkan tidur, bukan berlomba-lomba untuk meningkatkan badan, bukan berlomba-lomba untuk meningkatkan pekerjaan duniawi, akan tetapi berlomba-lombalah untuk meningkatkan ibadah, kebaikan. Di bulan Ramadan ini semua kebaikan mesti kita lakukan, karena setiap yang kita lakukan ibadah. Setiap yang kita lakukan, baik dari kita bangun sahur itu jangan pernah sahur di jam 3. Sunnah Rasulullah itu sahur bukan di jam 3. Kenapa? Di masjid mengamalkan sahur di jam 3 supaya kita mengambil air wudhu, sholat qiyamul lail. Jadi kapan waktu disunahkan untuk sahur? Setelah 30 menit sebelum imsak, 30 menit sebelum subuh. Nggak sempat makan saja sempat. Tetapi untuk ibu-ibu yang menyiapkan untuk suaminya, anaknya makanan, silahkan bangun di jam 3. Sembari setelah sholat tahajud kita menyiapkan sahur untuk keluarga kita. Oleh karena itu, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk menaikkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan pernah mengisi di bulan Ramadan ini kemaksiatan, kelalaian, kerugian, karena demikian kita tidak akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan yakin dia kepada Allah, percaya dia kepada Allah, dan ikhlas, maka dia akan mendapatkan ampunan, dan maka dia akan mendapatkan ampunan dosa yang terlebih dahulu, yang terdahulu. Dalam hadis lain juga mengatakan, "Man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan barang siapa yang mendirikan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan juga mendapatkan ampunan. Begitu indah bulan Ramadan ini, Pak Bu. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Oleh malam hari ini, saya berpesan untuk kita semuanya, marilah kita meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Baik kita siang harinya berpuasa, kita barengi dengan sholat fardu, kita barengi dengan tadarus Al-Quran, kita barengi dengan memberikan bukaan, kita barengi dengan memberikan infak, kita barengi semua kebaikan yang di bulan Ramadan ini lakukan. Mencari nafkah kebaikan, tetapi di sela mencari nafkah kita harus melakukan kebaikan, sholat fardu dan membaca Al-Quran. Indah sekali bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan kebaikan untuk kita semua, dan kita istiqomah hingga akhir Ramadan nanti, dan kita bisa dijuluki sebagai hamba yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 9 Allah menjelaskan bahwa Allah berjanji kepada orang yang beriman dan orang yang beramal soleh akan mendapatkan keampunan dan pahala yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, mari kita isi Ramadan kita ini dengan kebaikan yang mesti harus kita ajak juga keluarga kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan, bukan melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Kita jaga lidah kita puasakan anggota tubuh kita ini, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari juga. Mungkin cukup sekianlah untuk kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita bersemangat untuk melakukan ibadah di sisa waktu Ramadan 25 hari lagi. Semoga kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah taat kepada Allah dan Rasulnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum